kamera ini dibaca ya? Baca kalau ini. Ya baca lah kalau ini. Ini nggak nyorot. Bisa apa namanya belum. Hmm. Abah. Boleh. Awas keselak ikan asin nih. Tes. Udah ikan asin udah habis. Ya ampun. Halo. Udah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan dari nggak tahu ya, hari ini pakai motor ya, di jalannya hujan ternyata, hujan dan deras cukup. Dan akibat dari hujan juga nunggu juga dibukanya ruangan gedung. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Maaf atas keterlambatan, ini kesalahan saya ya. Yang sudah dari jam 7 sudah nongkrong, sudah 63 orang, sorry benar ya. Tapi ini saya lihat nih banyak yang datang, yang hadir. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita alhamdulillah, kita walaupun telat kita masih bisa disempatkan untuk bertemu. Disempatkan untuk bertemu di hari ini. Oke, langsung Pak buka Google Classroom ya. Oke, sambil bertanya nggak apa-apa teman-teman ya. Sambil bertanya. Oke, hari ini untuk absensi, ini absensi manual. Kalau absensi sikat dot Pak Bu siapkan absensinya ya. Oke, sambil tanya nggak apa-apa? Nggak bisa ya. Oh, saya lupa password juga ini. Oke teman-teman, sambil ngecek pertemuan hari ini, ada yang ditanya, boleh. Saya lupa juga password, ini bukan laptop saya juga. Oke, apa ya passwordnya? Jadi ini absensi manual, ini pertemuan kita hari ini. Oke, sambil jalan ya. Ya, ini untuk penjelasannya ada di sini teman-teman. Jadi mungkin saya nggak sempat untuk jelasin. Nah, ada banyak yang bertanya terkait pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini
banyak yang bertanya bagaimana tugas pertama kemarin ya. Kalau di sini sudah 67 yang kirim dan 26 nggak tahu ya apakah masih nyangkut atau belum upload. Jadi ini ya, halo tes, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak. Kalau saya cek satu-satu lama, jadi sambil teman-teman yang join bisa melihat ini yang masuk ke tempat. Jadi ini yang ada bisa saya buka. Yang ngising-ngising ini gimana ya? Saya buka di Google Drive aja. Nih. Jadi ini mulai dari hari pertama dia upload. Ini tanggal upload. Ini tanggal 1 kemarin. Tanggal 29 ya. Nah, kenapa saya minta seragam kan tugasnya? Ini kan saya minta kan ada formatnya ya. Agar saya mudah menginputkan di form nilai. Jadi kan ini kan kalau nama teman-teman ini berurut tugas seragam kayak gini nih, seragam tulisannya, formatnya seragam, tugas 1 nih. Ini nggak usah di PKS itu, sudah tahu. Tugas 1 kan seragam, nanti kan ini yang mengurutkan, nomor NIM-nya yang mengurutkan dan akan berurutan sesuai dengan absen. Kalau misalkan dia pindah-pindah nggak sesuai, Pak akan nyari lagi namanya di mana, di absen nomor berapa. Dan kalau berurutan Pak setelah buka ini turun di namanya yang di bawah ada lagi. Seperti itu. Kenapa saya minta untuk berurutan. Ya, samakan saja seperti yang ini loh. Nih. Jadi kan kalau ini sudah berurutan tugas 1 kan tugas 1 semua pasti TGS 1. Jangan tugas 2. Ini kan biar nggak tertukar dengan tugas 2 misalnya. NIM nggak akan sama nama dan TPB teman-teman. Nah, setiap dari tugas yang saya berikan itu maksimal harinya 4 hari dari perkuliahan. Kalaupun ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemberian waktunya, diinfokan saja ya. Jadi ini ya teman-teman yang nanya semalam, kemarin atau kemarin lusa, silahkan, ini nggak apa-apa, tugas 1 kalaupun belum sempat gagal uploadnya, silahkan upload lagi lah. Ini ya, ini sambil lihat aja nih, saya baca nanti kelamaan nih ya. Ada nggak namanya, sambil bilang ada apa ada kayak gitu. Jadi yang nanya Pak dah nyampe nggak ini tugas saya, kan kalau saya cek satu-satu juga namanya. Ada namanya? Ada Pak. Ada Ya. Pak. Pak. Jadi setelah tugas 1 nggak ada lagi yang nanya tuh Pak tugas saya nyampe nggak. Ini upload tugas bentuk gambar ini JPG. Sebenarnya bisa format aja loh, apa cari di online, convert to JPG to PDF, buat to PDF. Nanti boleh dicek teman-teman yang sudah uploadnya. Nah, lain kali
barangkali namanya disesuaikan dengan format aja. Nah, jangan lupa ini ganti nama Zahran Prasetyo, namanya masih nama Camscanner. Camscanner itu kan bisa format PDF kan. Bisa, Pak. Iya. Ada di atas ada nama saya juga. Oke, ada ya? Saya lihat kan teman-teman yang upload ya? Ada, Pak. Ada ya? Tuh, saya harap yang nanya di Pak mungkin nggak sempat saya ingat namanya, cek aja nih atau tonton video yang saya rekam ini. Oke, jadi itu untuk tugas yang sudah teman-teman upload. Apa sih? Oke, ke pertemuan 4 teman-teman. Ya, sejenak saya jelaskan tugas ya sebelumnya. Nah, jadi ini adalah tugas 2. Mungkin di beberapa pertemuan akan ada tugas teman-teman ya. Tapi saya mungkin karena selama saya pelatihan kita nggak ada kuis, jadi dari tugas manapun mungkin saya pilih apakah tugas 1, tugas 2 yang saya ambil untuk mengisi nilai kuis ya. Jadi kerjakan dengan ikhlas ya, yang benar-benar ya, bukan asal menunaikan tugas, bukan. Nah, sambil tanya loh, jangan diam-diam, nanti terputus koneksi kita, baru tahu. Nah, ini buatlah artikel, jadi nggak nulis tangan ini. Buatlah artikel yang berkaitan dengan modul 4. Jadi modul 4 kita ini membahas IoT. IoT itu sekilas saya jelaskan Internet of Things. Jadi internet di sini bukan hanya sebagai komunikasi, lebih dari itu. Bukan hanya sebagai ini bisa video, bisa telepon, ya. Tapi internet di sini pemanfaatannya lebih luas dalam artian kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan, bisa menggerakkan mesin dari jarak jauh dengan koneksi internet. Kita misalkan di rumah kita terpasang, di rumah kita sudah menerapkan IoT, di rumah kita sudah punya koneksi internet yang stabil. Teman-teman pergi keluar kota itu bisa mengendalikan rumahnya dari jarak jauh. Misalkan menghidupkan lampu, menyiram tanaman, jadi itu kan mesin yang bergerak, tapi asal punya koneksi internet. Nah, kok bisa mesinnya bergerak? Nah, itu adanya modul atau Arduino atau sistem sensor atau sistem penggerak untuk menggerakkan mesin tersebut yang tertanam atau yang terpasang atau yang terinstal di mesin tersebut. Modul tersebut tergantung dari kita yang memberikan tugas, memberikan perintah pada mesin tersebut. Ini strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 atau 4.0. Jadi kita kan sudah jalan ya, sudah berada di revolusi industri 4.0. Jadi kan kemajuan teknologi itu semakin pesat dan semakin berkembang. Dan bukan tidak mungkin teman-teman nanti akan lebih dari ini.
hal yang tidak terbayangkan oleh zaman dulu. Saya jelaskan dulu ya. Strategi Indonesia menghadapi revolusi 4.0 dan implementasi IoT, dan berikan contoh beserta penjelasan di sektor yang dikembangkan. Maksudnya di Indonesia sektor apa saja yang mengembangkan atau mengimplementasikan IoT. Ini kerjakan di format di kertas, di Word, maksudnya di Word dengan format doc atau doc. Ini kan ini misalkan ini kan versi Word-nya ya, tahun 2010 atau 2017, 16 dan 2000 berapa ya, dan lain sebagainya, atau format PDM dengan nama file ini. Tugas 2, jangan lupa NIM, nama, TPB 18. Nah, ukuran kertasnya 4. Biasanya untuk margin kiri, kanan, atas, bawah itu distandarkan. Misalkan batas atas 3, batas bawah 3, batas kanan ini ya 3, batas ini 4, karena untuk jilid biasanya. Pas sesuaikan ukuran kertas 4, spasinya 1,5. Kalaupun ada gambar menyesuaikan saja ya, karena Pak hanya minta isi artikelnya 2 halaman saja. 2 halaman ditambah koper 1, berarti 3 halaman ya. 2 halaman ini hanya untuk isi. Nah, ini ukuran hurufnya 12, judulnya boleh 14, judul paling atasnya. Tapi menyesuaikan dengan kondisi Indonesia ya, industri apa saja, implementasi IoT-nya bagaimana. Pak, izin bertanya Pak, Boleh. itu jadi deadline-nya hari Jumat apa gimana Pak? Jumat kapan ya? Ditambah Itu deadline 4 hari setelah ini kapan ini deadline? itu kan bacanya hari Jumat tanggal 5 Oktober Pak. Oh ya, ditambah hari ini tanggal 2, berarti Ini tanggal 7 tanggal 2, ya? tanggal 7. Terima kasih Pak. Oke, kita edit ya. Oke, tanggal 7. Uploadnya di sini. Nah, sedikit penjelasan. Ini kalau teman-teman mendengarkan video ya, bolehlah ya. Saya jelaskan sekilas. Jadi Internet of Things ini adalah IoT dengan memanfaatkan Internet of Things atau singkatannya dengan IoT dalam berbagai bidang, dalam berbagai sektor. Jadi internet sebagaimana kita ketahui ya, pada pertemuan kedua kita sudah tahu apa itu internet. Dan sudah umum ya, internet jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh belahan dunia, komputer dengan komputer ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan teman kita dari jarak jauh seperti layaknya kita sekarang. Analoginya dengan jaringan telepon atau jaringan seluler atau jaringan adanya koneksi akhirnya ya. Nah, jadi apa itu Internet of Things? Internet of Things itu disingkat dengan IoT, jaringan benda-benda fisik atau things fisik di sini yang tertanam embedded dengan elektronik atau perangkat lunak atau diinstal, itu berupa sensor dan memanfaatkan konektivitas jaringan internet untuk memungkinkan mencapai nilai yang lebih besar. Nilai yang lebih besar di sini bukan hanya sebagai pengertian dari internet yang menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan kita untuk berkomunikasi, bukan, tetapi layanan dengan bertukaran data produsen, operator, dan perangkat lainnya yang terhubung. Perangkat lainnya ini misalkan menggerakkan mesin seperti itu.
yang terhubung. Things di sini artinya apapun yang terhubung dengan internet, termasuk dengan IoT. Jadi semua barang fisik, mesin yang terhubung dengan internet tetapi harus tertanam IoT ini, tertanam embedded ini atau modulnya atau Arduino nya. Lanjut. IoT ini adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet. Jadi memperluas dari manfaat internet. Ini contohnya di rumah, smartphone, infrastruktur, transportasi, agrikultur, industri. Nah, konsep kerjanya seperti ini teman-teman. Ada tiga elemen utama. Adanya barang fisik. Barang fisik ini modul untuk IoT. Yang kedua adanya internet. Ya. Yang ketiga adanya data untuk menyimpan dari sensor atau modul yang menangkap pesan tersebut. Ini kan sensor, bisa berupa sensor, modul ini sensor menangkap, kemudian datanya ini menghubungkan ke CPU melalui internet. Jika di rumahnya punya SPD, di kantornya punya koneksi internet, dihubungkan, kemudian datanya ini dimasukkan di dalam database aplikasi. Cara kerjanya seperti ini, dengan memanfaatkan sebuah argumentasi. Jadi IoT ini atau modul ini diprogram teman-teman, diprogram sesuai dengan kebutuhan user. Perintahnya apa? Menggunakan bahasa pemrograman ya. Perintahnya apa? Apakah dia ingin menyalakan sebuah mesin, apakah dia ingin menangkap gambar, menangkap pesan sehingga bisa dikelola seperti itu. Nah, di mana tiap-tiap perintah argumen ini menghasilkan sebuah interaksi antar sesama mesin. Nah, jadi menghasilkan sebuah interaksi, sebuah perintah menjalankan mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, jadi kita hanya mengontrol saja dan dalam jarak berapapun. Nah, dari jarak jauh. Inilah internet yang menjadi penghubung antar kedua interaksi mesin tersebut. Sementara pengawas manusia hanya sebagai pengatur. Nah, kita nggak jadikan peran manusia di sini terbantukan bertukar tangan mesin. Kan perkembangan teknologi nanti lama-kelamaan juga akan mengurangi peran dari manusia. Itu kelemahannya. Bekerjanya alat tersebut secara langsung otomatis ya. Jadi ini fungsi IoT sebagai sarana yang mempermudah untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik. Maka konsep IoT ini sangat memungkinkan hampir diterapkan di seluruh beberapa sektor sehari-hari kita, baik itu perorangan, kantoran, rumah sakit, pariwisata. Nah, contoh sederhananya teman-teman itu sistem parkir ya teman-teman. Nah, sistem parkir kan teman-teman masuk parkir di mall nih. Nah, begitu masuk parkir teman-teman hanya menekan tombol. Kita kan pengguna dari sistem parkir tersebut. Nah, ketika kita masuk parkir tersebut, nggak ada kan orang yang mencatat plat kendaraan kita, ya, nggak ada ya. Nah, namun ketika pembayaran itu struk parkir kita itu tercatat plat kendaraan dan berapa jam kita telah parkir. Nah, di sana ada sensor teman-teman, ada sensor yang menangkap, sensor berupa sensor kamera yang menangkap plat kendaraan teman-teman, berapa jam telah parkir. Sensor tersebut mengirim pesan kan melalui internet, ke CPU atau komputer tempat pembayaran tersebut, tempat pembayaran CPU-nya ya, hingga sistem tersebut
mengalihkan berapa jam teman-teman parkir, berapa yang harus dibayar. Namun itu belum sepenuhnya. Mestinya sudah memakai e-money, tinggal scan saja kartu OVO-nya, kartu e-money-nya ya. Barang apapun yang dikatakan IoT device jika telah terpasang IoT modul. Ini IoT modul atau Arduino atau embedded device ya sebutannya. Nah, IoT modul pada umumnya terdiri dari 4 komponen. Sensor. Sensor ini yang menangkap, baik itu sensor yang mendeteksi suhu, mendeteksi suara, dan atau menangkap gambar dan lain sebagainya. Banyak sensor. Kalau di handphone itu sensor apa? Membaca ini letak teman-teman. Kan di handphone kan bisa mendeteksi keberadaan kita. Kita ingin mencari alamat tujuan, cari alamat, tapi dia bisa membaca keberadaan kita, teman-teman. Anda akan sampai 15 menit lagi dari lokasi kita, kan yang dia baca. Itu adanya sensor, teman-teman. Sensornya GPS-nya yang membaca, yang terbaca. Contoh berikutnya, selain sensor yang menangkap informasi, sensor tersebut, data tersebut yang telah diambil, yang telah ditangkap oleh sensor, kemudian diolah oleh CPU atau komputer. Nah, komputer ini tidak hanya berbentuk laptop seperti sekarang misalnya. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil yang atau single board seperti Raspberry atau Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang. Dan sensor mengirim pesan, mengirim data ke CPU dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh sensor. Apakah sensornya mendeteksi panas, suhu ya, mendeteksi api, maka perintahnya itu yang ditentukan oleh user sebelumnya mengaturnya berdasarkan informasi yang diterima oleh sensor. CPU hanya bertugas sebagai pengelola data, artinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. CPU kan menampung data dari sensor tersebut, kemudian dikirimkan ke user. Nah, di CPU tersebut adanya embedded device. Untuk mengelola IoT memerlukan sistem operasi. Ini sistem operasinya untuk berukuran kecil dan memiliki spesifikasi yang minim. Nah, ini jalur komunikasi tentunya ada. Ini kan komponen ya, komponen perangkat-perangkatnya ya. Setelah ada sensor, CPU, adanya sistem operasi, adanya jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini adalah internetnya atau penghubungnya. Jadi bisa lebih bukan hanya internet ya teman-teman. Ini ada Bluetooth, Wi-Fi ya. Tapi kalau Bluetooth dan Wi-Fi ini kan terbatas jaraknya ya. Wi-Fi kan kalau hujan ada bermasalah. Bluetooth kan ada batas jaraknya ya, 10 meter paling kencang. Wi-Fi. Dan untuk mengirim informasi ke tempat yang jauh tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, baik itu berada di kota yang jauh dan lain sebagainya. Maka perangkat IoT-nya akan menggunakan internet, media internet. Keluarannya di sini merupakan action dari program tersebut, mengirim informasi ke pusat server atau menggerakkan motor. Menggerakkan motor ini bukan menggerakkan motor Supra atau Honda, bukan ya, mesin maksudnya keluarannya. Oke. Sambil bertanya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, jadi kan sejarah perkembangan ini sama saja nih. Pertama berbicara terciptanya mesin uap. Nah, pada abad 18 teknologi itu hanya mesin uap.
Sebuah industri itu hanya menerapkan mesin uap. Itu pada abad 18 atau industri 1.0. Yang kedua, itu sudah menerapkan mesin, tapi masih manusia yang menggerakkan, ya, masih adanya manusia. Itu pada abad ke-19. Dan pada abad ke-20 itu sudah memanfaatkan teknologi, sudah otomatis, sudah ada robot dan teknologi informasi lainnya. Namun pada kendalanya saat ini, bukan hak kita bagaimana membuat hal itu, bukan hanya bagaimana kita itu bisa menggerakkan dari jarak jauh. Jadi itulah yang dipecahkan pada industri 4.0. Bukan hanya otomatis, tetapi bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Ini implementasinya. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia lebih mudah, sehingga adanya mesin uap. Pada awalnya mesin dibuat hanya berjalan membantu manusia, ya. Jadi masih manusia yang terlibat dan dioperasikan secara manual oleh manusia. Lambat laun mesin bisa berjalan sendiri, otomatis kan? Tapi masih keberadaan kita harus ada, walaupun dia otomatis. Kita harus menyalahkan mesin tersebut, kita harus mematikan mesin tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Nah, dari jarak dan waktu inilah yang dipecahkan oleh industri 4.0. Ini bidang-bidangnya, bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang pendidikan, kelautan, manufaktur, ini smart city. Apakah Indonesia sudah smart city? Nah, ini tantangan manusia yang tergantikan oleh mesin. Jika semuanya sudah dikendalikan oleh mesin, jadi ini tantangan untuk manusia akan juga tergantikan. Keamanan data, karena menyangkut data ini di internet, maka memungkinkan data ini untuk diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Privasi dan etika, misalkan di rumahnya telah diterapkan smart home, maka privasi kita akan terganggu. Bisa kalau sudah smart home, di rumahnya sudah ada IoT, percakapan hal pribadi itu bisa ditangkap oleh orang dan harganya relatif. Tapi tidak menutup kemungkinan karena perkembangan teknologi itu harganya semakin menurunnya, sama seperti halnya handphone. Kita optimis saja. Ini peluang dari penerapan IoT ini: optimalisasi kecepatan, cepat, ya, adaptabilitas, ya, optimalisasinya reliabilitas. Ini kesimpulannya. Jadi revolusi industri ini berbeda jauh dengan revolusi lainnya. Karena ini kan terbaru, ya, menggunakan teknologi terkini sebagai data miner, data yang dia olah. Dan revolusi ini menjadi unsur yang sangat penting di samping data processing. Teknologi tersebut merubah berbagai industri secara masif, secara perlahan. Mau tidak mau industri juga harus menerapkan teknologi ini. Nah, semua perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru yang harus kita hadapi, khususnya teman-temannya. Ya, kan Pak sudah 20-an tahun, ya, 30-an, sudah 29. Teman-teman yang masih muda yang sambil sekolah akan menghadapi ini tantangan yang harus dihadapi untuk industri. Ini peluang IoT pun siap untuk dinikmati oleh industri. Tambah. Oke, sorry Pak, sudah mau mulai. Tambah. Jadi
Ya, jadi teman Pak juga sudah mau mulai 100% bersama-sama. sudah mulai untuk laksar ya. Jadi kita terbataskan oleh waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman ada pertanyaan nanti sampaikan saja di WA atau di chat di tugas ini ya, di chat di materi boleh ya. Jadi itu materi kita hari ini. Mungkin Pak juga akan melanjutkan kegiatan Pak ya, silakan pelajari. Kalau nggak kurang jelas juga itu simak video ya teman-teman ya, simak video yang Pak sediakan. Pak juga berusaha untuk jelaskan, dan kalaupun kurang jelas teman-teman simak video itu, karena video itu Pak nggak terbataskan waktu menjelaskan kemarin ya. Jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Apabila ada kendala sampaikan saja di WA. Saya berusaha untuk balas, walaupun malam ya saya usahakan balas. Tapi kalaupun belum sempat, saya cek lagi di waktu saya senggang, saya buka WA-nya kapan ini teman-teman. Ya, mohon maaf apabila enggak secara langsung saya balas chatnya. Ya. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jika ada ini diskusikan saja di grup atau di chat sama Pak juga nggak apa-apa ya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat, teman-teman yang semangat. Kurang lebih Pak juga 2 minggu lagi untuk mengikuti kegiatan itu, dan selebihnya mungkin saya akan pertemuan melalui Meet Pool ya. Oke. Ya. Dan ada tugas yang nggak dikerjakan, mungkin saja di salah satu tugas tersebut yang saya ambil untuk kuis ya. Oke, semangat ya. Nah, jadi demikian kuliah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih. Gimana Bapak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.